Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abelia Putri Wijayakusuma dengan NPM 101214557 dari kelas C10 Manajemen Universitas Teknologi Digital Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi evaluasi akhir semester pada mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen pengampu yakni Bapak Robi Zidni Ilma. Di dalam video ini terdapat video profil mengenai usaha yang sudah kami wawancara, kemudian video kelompok dengan sang narasumber pemilik usaha, dan juga terakhir adalah video individu mengenai analisis SWOT usaha tersebut. Baik, untuk profil usaha yang sudah saya dan teman-teman saya wawancarai, yakni untuk nama usahanya adalah Es Coklat Yuswa. Kenapa dinamai Es Coklat Yuswa? Karena kata ownernya diambil dari singkatan nama beliau, yakni Yusuf Wahiri, sehingga disingkat menjadi Yuswa. Dan kalau dilihat dari bahasa Sunda, Yuswa sendiri artinya adalah usia, dan semoga nama Es Coklat Yuswa ini bermakna bisa berumur panjang dan juga dapat bermanfaat. Dan nama pemilik dari usaha Es Coklat Yuswa sendiri adalah Bapak Yusuf Wahiri, dan alamat untuk Es Coklat Yuswa sendiri ada di Bundaran Cibiru, Bandung. Kemudian entitas usahanya adalah produk yakni minuman, dan berdirinya belum lama, kurang lebih bulan November 2022, sehingga sampai sekarang sekitar 2 bulan. Dan untuk akun sosial medianya ada di Instagram yakni Coklat Yuswa, dan juga sudah tersedia di ShopeeFood dan GrabFood. Baik, itu saja profil singkat mengenai usaha yang sudah saya dan teman-teman saya lakukan wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas C10 Manajemen yang beranggotakan saya sendiri, Irma, dan rekan saya Amelia, dan saya Abelia Putri. Pada kesempatan kali ini dalam rangka memenuhi nilai evaluasi akhir semester mata kuliah Manajemen Pemasaran, kami sudah berada di salah satu usaha minuman yaitu Es Coklat Yuswa yang dimiliki oleh Bapak Yusuf Wahiri selaku pemilik dan pendiri usaha Es Coklat Yuswa ini. Dan untuk informasi bahwasannya Es Coklat Yuswa ini memiliki lokasi yang sangat strategis yaitu di Bundaran Cibiru. Nah, pada kesempatan malam ini akhirnya kita sudah bersama dengan sang narasumber yaitu owner dan pendiri usaha Es Coklat Yuswa yaitu Bapak Yusuf Wahiri. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Terima kasih sudah meluangkan waktu di malam hari ini untuk kami untuk berbincang, sharing, dan memberi pengalaman dan pelajaran untuk kami. Terima kasih banyak, Pak. Nah, sebelumnya dari profil yang sudah kami baca, yang sudah kami lihat, ternyata Bapak ini basicnya non bisnis ya, Pak? Iya, betul. Jadi memang basic pendidikan saya di luar dari manajemen atau bisnis. Lalu kenapa Bapak akhirnya memilih terjun ke dunia bisnis dan kuliner seperti ini? Itu berawal dari semenjak saya resign dari pekerjaan sebelumnya, yang mana memang saat itu saya memang sudah berhenti bekerja dan saya berpikir harus tetap memiliki pendapatan. Maka dari itu
Saya saat itu juga langsung mencoba untuk membuka bisnis usaha kuliner, yaitu es coklat roti gitu. Nah, dari banyaknya kuliner, dari banyaknya lini usaha, kenapa Bapak memilih es coklat roti ini? Sebenarnya memilih es coklat roti itu sedikit memiliki pengalaman pribadi semenjak kecil, karena rumah orang tua saya di Jawa Tengah. Jadi setiap saya pergi pulang ke Jawa Tengah, saya biasa membeli es coklat roti. Nah, di situ saya mulai berpikir untuk membuka es coklat roti di Kota Bandung. Kenapa? Karena saat ini masih sedikit yang memiliki usaha es coklat roti. Maka dari itu saya mencoba peluang bisnis di bidang kuliner, khususnya di es coklat roti. Jadi ini sangat menarik sekali ya, dari Bapak yang sering mengkonsumsi es coklat roti akhirnya bisa terpikir secara sepintas mungkin sebelumnya ya, akhirnya memilih untuk memanfaatkan peluang tersebut dan membuka usaha di Bandung, karena sebelumnya biasanya mengkonsumsinya di luar di luar Kota Bandung. Kota Bandung ya, Ya. di Jawa Tengah daerah. Betul. Nah, dari es coklat Yuswa ini kami tertarik dengan nama Yuswa, karena kalau dari tanah Sunda ini ya, Yuswa itu yang sepintas dalam ingatan saya itu adalah usia ya Pak. Iya. Betul nggak? Ya, jadi memang sengaja, tapi memang kebetulan didapatlah nama Yuswa itu dari singkatan nama saya sebenarnya. Oh iya. Yang tadinya nama saya Yusuf Wahiri, lalu saya coba singkat menjadi Yuswa, dan harapannya dengan nama itu saya mencoba berpikiran positif bahwasanya bidang kuliner ini, es coklat roti Yuswa ini bisa berumur panjang. Amin. Dan membawa berkah tentunya. Ya, amin. Amin. Dari es coklat Yuswa ini sudah ada berapa produk yang ditawarkan atau dipasarkan? Oke, untuk produknya sendiri di es coklat Yuswa ini ada beberapa varian atau jenis. Yang pertama itu ada es coklat roti, yang kedua itu ada hot coklat roti, dan yang pendamping dari es coklat roti tersebut adalah nasi ayam, seperti itu. Ya, kami sudah melihat juga dari profil dan lihat ada di depan juga nasi ayam kecup ya Pak. Betul. Nah, ini kan baru ada es coklat dan hot coklatnya. Dilihat dari profilnya, dari yang telah kami dalami, berdirinya ini belum lama ya, di tahun. Betul. Jadi untuk berdirinya sendiri itu baru terhitung 1,5 bulan kurang lebih. Yaitu tepatnya di tanggal 7 November tahun 2022. Gitu ya, kurang lebih 1,5 bulan, hampir 2 bulan lah ya. Gitu. Bapak Yusuf ini kan selaku pendiri dan pemilik. Nah, untuk pelaku pemasaran usahanya apakah oleh Bapak atau kerjasama dengan orang lain atau merekrut orang lain? Untuk saat ini program pemasaran seluruhnya dihandle oleh saya sendiri. Jadi dikarenakan memang masih berusia berumur jagung lah istilahnya, jadi semuanya masih dihandle oleh saya sendiri selaku owner, dan dibantu juga oleh orang tua saya dalam menjalankan bisnis es coklat roti ini. Nah, untuk penawaran atau program kegiatan usaha yang menjadi ciri khas dibanding pesaing atau dari kompetitor lain itu apa? Oke, untuk branding dari es coklat roti Yuswa sendiri, yaitu yang pertama di mana minuman itu didampingi oleh roti. Jadi selain hanya minum, customer juga bisa sambil menyantap roti yang sudah disediakan dari es coklat Yuswa. Jadi
Selain itu ada juga kelebihannya yaitu tanpa gula tambahan. Jadi semua es coklat yang dibuat dari es coklat roti Yuswa ini tanpa ada gula tambahan. Jadi itu yang menjadikan ciri khas dari es coklat roti Yuswa. Jadi rasa manisnya akan aman dan lebih sehat juga ya. Iya betul, tidak terlalu berlebihan Iya, untuk tidak terlalu. gulanya. Nah, untuk media yang digunakan dalam kegiatan pemasaran atau menjualkan mempromosikan es coklat Yuswa ini seperti apa? Oke, untuk program pemasarannya yaitu melalui media sosial, platform yang digunakan diantaranya ada Instagram dan juga WhatsApp. Untuk Instagram kita sudah punya akun tersendiri untuk es coklat Yuswa ini bernama Coklat Yuswa, di mana di situ dari mulai promo untuk pembukaan di awal, kemudian untuk promo yang berkelanjutan, serta untuk pemasaran melalui GrabFood ataupun di Shopee Food itu sudah tersedia di sana, sehingga untuk pemasaran melalui media sosial itu sudah melalui Instagram, WhatsApp maupun melalui platform untuk pembelian makanan secara online. Kemudian dalam kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh es coklat Yuswa ini, adakah hambatan yang pernah terjadi atau yang dirasakan gitu? Tentunya dalam setiap kegiatan usaha dalam bidang apapun, khususnya dalam kuliner, itu pasti ada hambatan. Yang pertama itu yang dialami oleh kami adalah untuk meningkatkan engagement atau traffic di store kami. Maka dari itu selain dalam hambatan traffic, juga dalam mencari stok untuk bahan baku di kami, karena memang untuk roti yang kami sediakan di sini tidak begitu banyak untuk bisa di stok oleh kami. Maka dari itu hambatannya diantaranya ada dari untuk meningkatkan engagement dan traffic antara customer. Yang kedua adalah untuk manajemen stok bahan bakunya, seperti itu. Karena memang tidak memproduksi sendiri, jadi Betul. dari orang lain, sehingga kadang mungkin kalau dari pusat kita harus mencari lagi dan Ya, memang betul. Jadi memang untuk ketersediaan stok di sini itu tergantung dari pihak ketiga, gitu. Jadi kita memang cukup bergantung dari pihak ketiga itu. Kemudian kunci keberhasilan utama apa dalam kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh es coklat Yuswa ini? Oke. Untuk kunci keberhasilan itu sejauh ini kami sudah mencoba untuk menganalisis, yaitu diantaranya untuk meningkatkan pelayanan. Jadi dalam mengutamakan kenyamanan, tentunya kita juga memberikan pelayanan yang terbaik dengan memberikan semua kebutuhan secara cepat dan juga kebersihan yang berada dalam store kami. Kemudian selain itu kami juga mencoba untuk meningkatkan penjualan untuk lebih mudah digapai oleh customer. Kami juga sudah mulai merambah di GrabFood maupun di Shopee Food untuk mempermudah customer membeli produk dari kami, sehingga tidak usah langsung datang ke store, tapi cukup melalui handphone sudah bisa untuk digapai oleh customer. Mengenai tempat, bagaimana strategi dan alokasi ke depannya? Oke, untuk tempat sendiri sebenarnya kami masih menganalisis selama 1 tahun pertama ini, karena memang masih mempunyai kendala-kendala tertentu dari brand kami, tentunya belum banyak dikenal oleh banyak orang. Itu menjadi PR juga untuk kami untuk meningkatkan brand awareness dari brand kami. Maka dari itu untuk tahun pertama kami masih melihat potensi dari cakupan wilayah di sini. Karena memang berkaitan dengan mahasiswa, jadi kita masih menganalisis apakah masih akan bertahan di sini ataukah memang harus pindah tempat. Jika memang sudah meningkat secara target yang sudah ditentukan, tentunya kami akan mencoba membuka cabang di tempat yang lain.
Jadi menganalisis terlebih dahulu ya apakah kedepannya akan membuka cabang atau tidak seperti itu. Betul. Jadi jika memang misalnya belum terlalu sesuai ekspektasi di awal, sesuai target, kami akan tetap di sini terlebih dahulu untuk memaksimalkan potensi. Tapi jikalau memang ada dari pihak lain yang ingin bekerja sama, tidak menutup kemungkinan untuk membuka cabang di tempat yang lain. Adakah tips agar pemasaran terus berjalan di saat maraknya persaingan saat ini? Oke, untuk tipsnya mungkin untuk selalu mengadakan promo karena berhubung dengan wilayah di sini itu berkaitan erat dengan mahasiswa, yang mana notabene dari mahasiswa itu sering mencari promo-promo dalam bidang kuliner. Maka dari itu kita coba untuk memasukkan program-program dan bekerja sama di platform yang menyediakan untuk pembelian makanan secara online. Jadi kita mengadakan promo lewat sana dan untuk meningkatkan pembelian juga dan penjualan di sini. Seperti itu. Terus selanjutnya, apa motivasi Bapak dalam pemasaran? Adakah pesan untuk anak muda yang juga memiliki keinginan untuk merintis sebuah usaha? Untuk pesan untuk anak-anak semua yang baru memulai bidang di usaha kuliner ini, saran saya adalah untuk mencoba untuk berani, karena seberani apapun kalau misalkan kita memang belum siap, itu tidak akan terjadi, hanya akan ada di pikiran kita terus. Maka itu mencoba berani, dan resiko itu selalu ada, tapi kita harus tetap berani untuk mencoba memulai bisnis, dan juga jangan lupa untuk selalu memperhitungkan semua kondisi terburuk yang akan terjadi. Seperti itu. Jadi mencoba berani dan mencoba aksi agar tidak hanya sebuah ide saja, tapi ada hal yang bisa dilakukannya gitu ya. Iya, betul sekali. Ya betul sekali, karena memang banyak sebetulnya ya potensi-potensi anak muda yang berkeinginan akhirnya untuk membuka usaha atau ingin memulai merintis sebuah usaha. Kadang mereka sudah memiliki planning bisnis plan yang sangat bagus, yang sudah tertata, tapi selalu terhambat karena rasa takut, rasa ragu, dan belum siap menerima resiko-resiko itu. Iya. Seperti resiko kegagalan, padahal bisnis itu adalah sering kita dengar bahwa bisnis itu hal yang bagus. Yang pertama harus kita terima, harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa bisnis pasti bisa gagal. Bonusnya adalah sukses. Tapi masih banyak sekali anak muda yang belum siap untuk kegagalannya. Apakah ada cara untuk meyakinkan kita bahwa kita akan sukses gitu, akan bisa mencapai tujuan itu atau sesuai dengan bisnis plan kita? Mungkin ada cara-cara di balik ikhtiarnya. Oke. Yang pasti sebelum memulai usaha, yang penting itu kita harus tahu tujuan kita itu akan memasarkan produk apa. Itu yang harus kita pelajari. Kenapa? Karena kita itu harus mempelajari semua halnya sebelum kita memasarkan suatu produk. Kita harus ketahui secara mendalam. Setelah itu kita breakdown secara rinci apa saja yang dibutuhkan. Kemudian kita juga harus menyiapkan alokasi dana untuk membuka usaha itu, dan juga yang paling penting yang tadi adalah untuk mencoba melakukan aksi daripada mencoba terus memikirkan ini itu dengan segala keraguan yang ada. Maka dari itu harus tetap melakukan aksi. Oke, terima kasih atas sharing session untuk malam ini. Masya Allah ya, sangat bermanfaat sekali pengalaman Bapak dan motivasi bahwa anak muda itu harus bisa lebih berani mengambil resikonya, harus bisa yakin pada diri sendiri bahwa kita bisa. Kalau kita niatnya sudah baik, kita sudah tahu tujuan kita kemana,
Selanjutnya adalah video mengenai analisis SWOT es coklat Yuswa dengan menggunakan dua tabel, yakni tabel IFAS, internal faktor strategi, dan juga tabel EFAS, eksternal faktor strategi. Dalam tabel IFAS ada dua poin, yakni strength atau kekuatan dan juga weakness atau kelemahan. Keduanya memiliki 4 poin. Untuk strength, yang pertama, lokasi cukup strategis dengan bobot 0,2, ratingnya 5 sehingga hasil nilainya adalah 1. Yang kedua, harga yang kompetitif dengan bobot 0,3, ratingnya 5 sehingga nilainya 1,5. Yang ketiga, produk yang berkualitas dan sehat sehingga bobotnya 0,3, ratingnya 4 sehingga nilainya 1,2. Dan yang keempat, segi promosi atau pemasaran menggunakan media sosial seperti Instagram dan juga WhatsApp, dan e-commerce sudah tersedia di ShopeeFood dan juga GrabFood dengan bobot 0,2, ratingnya 3 sehingga nilainya 0,6. Maka total nilai dari strength adalah 4,3. Kemudian poin yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Yang pertama, kurangnya berinovasi varian rasa dan pendamping dengan bobot 0,3, ratingnya 4 sehingga nilainya adalah 1,2. Yang kedua, kurang cocok untuk orang yang suka rasa manis karena rasa coklat yang murni sehingga ada rasa pahitnya. Dengan bobot 0,1, ratingnya 3, nilainya 0,3. Yang ketiga adalah brand awareness yang masih rendah dengan bobot 0,2, ratingnya 3, sehingga nilainya adalah 0,6. Dan yang keempat, manajemen usaha masih sederhana dan minimnya pengalaman dari sang owner dalam dunia usaha. Dengan bobot 0,4, ratingnya 3, sehingga nilainya adalah 1,2. Maka total nilai dari weakness adalah 3,3. Kemudian ada tabel EFAS atau External Faktor Strategi. Ada 2 poin, yakni opportunity atau peluang dan juga threat atau ancaman, di mana keduanya sama memiliki 4 poin. Untuk opportunity, yang pertama dekat dengan kampus negeri yang ada di daerah Cibiru, dengan bobot 0,3, ratingnya 5 sehingga nilainya adalah 1,5. Yang kedua, dekat dengan terminal transportasi umum dengan bobot 0,3, ratingnya 5 dan nilainya adalah 1,5. Kemudian yang ketiga, membuka cabang di lokasi yang baru dengan bobot 0,2, ratingnya 4 sehingga nilainya adalah 0,8. Dan yang terakhir adalah digemari oleh semua kalangan masyarakat dengan bobot 0,2, ratingnya 4 sehingga nilainya 0,8. Maka total nilai dari opportunity adalah 4,6. Kemudian untuk threat atau ancaman, yang pertama adanya kompetitor sejenis dengan bobot 0,3, ratingnya 4, sehingga nilainya adalah 1,2. Yang kedua, permintaan dapat menurun ketika musim hujan dengan bobot 0,3, ratingnya 4, sehingga nilainya adalah 1,2. Yang ketiga, kebijakan pemerintah dengan bobot 0,2, ratingnya 3, sehingga nilainya adalah 0,6. Dan yang keempat adalah selera masyarakat yang cenderung berubah-ubah atau merasa bosan dengan bobot 0,2, ratingnya 4, sehingga nilainya adalah 0,8. Maka total nilai dari threat adalah 3,8. Setelah kita menghitung dan menganalisa menggunakan tabel IFAS dan EFAS, maka dapat kita masukkan ke dalam diagram apakah termasuk dalam kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, atau kuadran 4. Dengan menggunakan rumus S dikurang W dibagi 2, perbandingan O dikurang T dibagi 2, sehingga menghasilkan titik X dan Y, yakni 0,5 untuk X dan Y 0,4. Sehingga untuk es coklat Yuswa ini berada di kuadran 1 yang mendukung strategi agresif, di mana adalah strategi SO, yakni strength dan juga opportunity. Artinya menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Maka strategi SO dengan harga yang kompetitif memiliki produk yang berkualitas dan sehat sehingga dapat digemari oleh semua kalangan masyarakat, serta pemesanan yang mudah dengan melalui online yang dapat memudahkan mahasiswa di daerah kampus yang ada di Cibiru tersebut dan juga sekitarnya untuk melakukan pemesanan atau pembelian produk. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf apabila di dalam video ini terdapat banyak kesalahan serta kekurangan, baik dalam hal wawancara maupun
maupun pemaparan mengenai analisa SWOT yang sudah saya paparkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.